Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Haji Rahmatullah, NIM 192111044. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 7. Yang pertama yaitu metode penafsiran Al-Quran yang disodorkan oleh Hasan Hanafi ini adalah sebuah kekayaan intelektual yang perlu diberi apresiasi positif, karena semangat yang dibawa oleh Hasan Hanafi ini adalah adanya sebuah kesadaran empiris terhadap kondisi real umat atau negara Islam. Dia menyadari betul bagaimana keadaan negara Islam bila dihadapkan dengan kemajuan negara Barat. Negara-negara Islam menjadi objek imperialisme, Zionisme, dan kapitalisme. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi internalnya yang terbelakang, miskin serta penuh konflik. Untuk keluar dari kondisi ini, maka harus ada usaha keras dan terus-menerus dengan basis nalar dan pergerakan yang kuat. Untuk itu, sebagai bagian dari usahanya, ia menaruhkan cara pembacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dengan tafsir tematiknya. Ia membangun tafsir perspektif asy'uri agar Al-Quran mampu mendeskripsikan manusia, hubungannya dengan manusia lain, kedudukannya dalam sejarah, membangun sosial dan politik. Ia tidak ingin penafsiran Al-Qur'annya hanya sekedar menafsir dari ayat ke ayat, dari surat ke surat yang terkesan fragmentatis dan mengulang-ulang. Ia ingin membangun tafsir tematik dengan cara menghimpun ayat-ayat yang satu tema dan dianalisa begitu rupa sehingga muncul konsepsi universal tentang Islam, dunia, manusia, dan sistem sosial. Kemudian yaitu karya-karya Hasan Hanafi. Sebagai intelektual dunia, sudah banyak karya Hasan Hanafi yang mencerahkan publik. Tidak sedikit pula karya-karya yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Salah satu karya monumental Hasan Hanafi dalam proyek besarnya tentang Al-Quran adalah Minal Aqidah ila At-Taurah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asep Usman, Suyadiputro, dan Abdul Rauf dengan judul Dari Akidah ke Revolusi. Dalam tulisan tersebut, Hanafi secara besar-besaran melakukan rekonstruksi ulang terhadap bangunan teologi umat Islam. Hanafi membongkar berbagai problem teologi yang menghambat kesejahteraan dan kemajuan umat Islam, kemudian memberi langkah ideal dalam menyikapi hal tersebut. Selain itu, Hasan Hanafi juga pernah menulis Al-Din wa Al-Tanmiyah fi Al-Misr, Agama dan Pembangunan di Mesir, dan Asar Al-Ami Al-Dini fi Al-Tawzi Al-Dakh Al-Qaumi fi Al-Misr, pengaruh faktor agama dalam pembagian pendapatan nasional di Mesir. Hasan Hanafi juga menulis pengaruh Abdul Al-A'la Al-Maududi dalam gerakan Islam kontemporer dan pengaruh Sayyid Qutb dalam gerakan Islam kontemporer dalam media massa harian di Mesir. Hanafi menulis beberapa artikel antara lain, beberapa bahaya dalam pemikiran nasional kita, tanggung jawab kebudayaan Arab, kreasi pemikiran kedirian, identitas dan modernitas kita dan pencerahan, dari turas menuju liberalisasi, militer liberal atau pemikir liberal. Kemudian yaitu tipologi pemikiran Hasan Hanafi. Hasan Hanafi merupakan intelektual Islam yang punya komitmen dan kecintaan yang besar terhadap Islam. Namun ia tetap konsisten bisa menempatkan diri secara proporsional dalam melihat Islam, sehingga pemikirannya sangat objektif dan mencerahkan. Artinya, Hasan Hanafi tidak terjebak pada bangunan dogma atau pandangan pemikir terdahulu. Namun dalam ranah pemikirannya secara menyeluruh, Hasan Hanafi menekankan pentingnya pemikiran keislaman yang progresif dengan semangat pembebasan bagi umat Islam. Hal itu dapat kita lihat dari sejak awal kemunculan kiri Islam. Sebagai basis gagasannya yang menekankan pentingnya ideologi Islam populistik, di mana pada saat itu dunia sedang dihebohkan dengan ideologi sosialisme. Hanafi bermimpi tentang dunia Islam yang maju dan menyejahterakan, karenanya perlu gagasan perubahan mendasar tentang pemikiran keislaman. Jika dicermati secara mendalam, tipologi pemikiran Hasan Hanafi bertumpu pada sosialisme, marxisme, leninisme. Tetapi Hasan Hanafi melakukan modifikasi sesuai dengan konteks dunia Arab, sehingga bisa disebut sebagai sosialisme Arab. Disebut modifikasi karena
hakikat materialistik dari determinisme historik yang meniscayakan kehancuran kapitalisme, feodalisme, dan kemenangan proletar. Ditolak secara tegas determinisme historis yang meniscayakan kebebasan manusia itu diberi ruh non-materialistik, seperti pemunculan unsur-unsur progresif dalam agama dan peranata lain yang bersifat kerohanian atau kesejahteraan. Sehingga gagasan sosialisme Hasan Hanafi menekankan pentingnya kehidupan yang setara dan menyejahterakan secara berkeadilan. Hasan Hanafi sangat sistematif dalam membahas mendiskusikan proyek yang dibinanya. Dengan tidak ragu-ragu, ia mengklaim proyeknya sebagai proyek peradaban umat Islam. Hasan membagi 3 sikap seorang muslim modern. Pertama, sikap terhadap masa lalu, yaitu kepedulian terhadap diri, tradisi, dan warisan Islam. Kedua, sikap terhadap barat. Dan ketiga, sikap terhadap realitas dan kondisi muslim kontemporer. Semua ini merupakan upaya nyata dari Hasan Hanafi dalam mendialogkan antara tradisi dan modernitas. Akhirnya, kita bisa melihat Hasan Hanafi sebagai pemikir Islam yang punya kesungguhan dan sumbangsih luar biasa terhadap warisan pemikiran Islam. Hasan Hanafi tetap menjadikan tradisi sebagai titik pijak tanpa kehilangan arah masa depan. Pada saat tertentu, kita bisa melihat Hasan Hanafi sangat progres. Hanafi tidak membuntut pada barat, sebab Islam punya titik pijak, sejarah, dan ajaran sendiri. Maka, umat Islam harus mampu tampil menjadi umat terbaik dengan landasan ajaran Islam melalui teologi yang revolusioner. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya akan membacakan rujukan. Yang pertama yaitu Hasan Hanafi, aku bagian dari fundamentalis Islam, yang diterjemahkan oleh Kamran As'ad, Irsyadi, Musliha Wijayati. Yang kedua yaitu Abdurrahman Wahid, Hasan Hanafi dan eksperimennya. Kemudian yaitu Lutfi Asy-Syaukari, Tipologi Wacana Pemikiran Arab Kontemporer, Jurnal Pemikiran Islam Para Madinah. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.